Oke, dua kabar mantap dan panas. Kini yang pertama nanti datang dari TNI Angkatan Udara yang kini kembali merawat rudal legendaris Indonesia, bos. Nah, lantas rudal apakah itu? Apakah mau diaktifkan lagi? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua yang cukup panas datang dari tetangga kita Malaysia. Jadi baru-baru ini dikabarkan KAI, Korean Aerospace Industry, telah mengusulkan paket manis dan gahar nih bos. Yaitu penawaran jet tempur FA-50 Malaysia batch kedua, namun dilengkapi dengan rudal-rudal AMRAAM. Nah, namun ternyata ada kenyataan realitas pahit politik yang dipengaruhi oleh sang preman Mama Rika nih bos. Di mana dari analis pertahanan Indo Militer ada kemungkinan juga bahwa FA-50 Malaysia terancam ompong tanpa rudal AIM-120 AMRAAM dijegal oleh Mama Rika. Nah lo, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Penasaran? Beritanya cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal rudal legendaris Indonesia yang kembali dirawat Koharmatau, bos. Koharmatau ini Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara. Nah, jadi admin kutip dari situs resmi TNI Angkatan Udara, baru-baru ini pada Rabu 14 Januari 2026 di Mako Koharmatau Bandung, sebuah rudal legendaris kembali disentuh, dibersihkan, dan dirawat, bos. Jadi inilah dia rudal SAM-75 SA-2 Guideline, bos, buatan Uni Soviet yang dulu pernah jadi momok menakutkan di langit Nusantara. Yang merawat adalah Koharmatau, Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara. Ini bukan satuan tempur, tapi ibaratnya dokter besarnya alutsista, bos. Dari pesawat sampai rudal. Jadi kalau alutsista awet, nah Koharmatau dalangnya. Terus mungkin ada yang nanya nih, wah jangan-jangan ini rudal mau dipakai lagi nih. Nah loh, jawabannya jelas enggak, bos. Tenang, ini monumen bersejarah, bukan senjata aktif. Dan mengapa dirawat? Ya, supaya sejarahnya enggak karatan dan tetap dikenang sepanjang sejarah militer Indonesia. Karena jangan salah, bos. Pada zaman kejayaan rudal ini, di era Bapak Soekarno, pesawat-pesawat militer asing pun perlu mikir berat nih buat masuk atau nerobos wilayah udara Indonesia. Pasalnya tak main-main. Rudal SA-2 ini pun punya bobot 2,3 ton, panjang 10,6 meter, kecepatan Mach 3,5, jangkauan 45 km, dan bisa menghantam target di ketinggian 20.000 meter dengan hulu ledak sebesar 200 kg, bos. Dan dulu, dalam sejarah pengabdiannya, rudal ini pun dioperasionalkan oleh Wing Pertahanan Udara 100 atau WPU 100. Melalui Skadron 101 di Cilodong, Skadron 112 di Tangerang, serta Skadron 103 di Cilincing pada periode 1962 hingga 1979. Peran vitalnya pun tercatat sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan udara nasional pada masa-masa krusial. Jadi kalau ditarik ke zaman sekarang, perannya itu mungkin ya ibarat Indonesia punya rudal Patriot atau bahkan S-400, bos. Ibarat kalau ditarik di zaman sekarang ya, bisa bikin lawan mikir ulang buat masuk wilayah kita. Dan kini pesannya jelas, Indonesia boleh modern, tapi jangan pernah lupa siapa penjaga langitnya dulu. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua soal Korea yang lempar umpan manis nih, bos. Rudal AMRAAM untuk tawaran jet tempur FA-50 Malaysia batch kedua. Jadi baru-baru ini tepatnya di Singapura Airshow 2026, lewat wawancara dengan Jens, perwakilan KAI, Korean Aerospace Industries, menyatakan bahwa Korea telah mengusulkan paket FA-50 batch 2 milik Malaysia yang sudah dilengkapi dengan rudal AIM-120 AMRAAM. Dan ini jelas bukan rudal sembarangan nih, bos. AIM-120 AMRAAM adalah rudal udara ke udara jarak menengah Beyond Visual Range alias rudal BVR, bos. Produknya Raytheon dari Mama Rika. Rudal ini pun bisa nembak musuh sebelum kelihatan mata, bahkan sebelum lawan sadar dia lagi dikunci radar.
Dan kalau paket ini benar-benar kejadian, maka FA-50 Malaysia bakal naik kelas drastis bos. Dari jet tempur ringan jadi platform air defense yang punya taring. Apalagi FA-50 Block 20 Malaysia sudah pakai radar AISA Phantom Strike buatan Raytheon. Jadi kalau digabungkan dengan rudal AMRAAM, maka jet tempur ini bakal jadi ngeri-ngeri sedap secara teknis. Gak heran kalau tawaran ini pun muncul sekarang. Karena Malaysia sendiri sudah menaikkan kontrak 18 unit FA-50 pertamanya senilai 920 juta US dollar pada bulan Februari 2023 lalu. Dan KAI sejak 2023 juga mengklaim bahwa batch kedua 18 unit sudah disetujui secara prinsip. Nah, maka disinilah KAI sepertinya main cantik nih bos. Dengan menawarkan rudal AMRAAM, KAI ingin mempermanis kesepakatan batch 2 itu. Kemudian tujuan juga mungkin untuk mengunci Malaysia agar tidak melirik platform lain dan membuktikan FA-50 bukan sekedar jet latih mahal. Tapi tunggu dulu nih bos. Jangan terlalu cepat senang dulu ya kan. Meskipun secara teknis bisa diintegrasikan, namun secara politik ternyata belum tentu boleh. Karena ingat, satu hal tadi, AMRAAM ini bukan milik Korea. Teknologi inti, lisensi, sertifikasi, bahkan izin integrasinya semuanya ada di tangan Mamarika. Bahkan F-50 Malaysia disebut terancam ompong bos. Nah loh, lantas bagaimanakah itu maksudnya? Oke, lanjut jadi admin kutip dari Indomiliter. Artikel dan pembahasannya sangat mantap nih bos. Dimana ternyata ada realitas pahit karena janji rudal AMRAAM untuk FA-50 Malaysia ini harus tetap lewat pintu gerbang Mamarika. Dan masalah utama dari paket AMRAAM FA-50 Malaysia adalah satu kata bos, satu kalimat, izin Mamarika. Jadi dalam dunia persenjataan barat, membeli pesawat itu tidak otomatis berarti bebas memilih senjata. Apalagi kalau senjatanya adalah mahkota BVR Mamarika yaitu AM-120 AMRAAM. Indomiliter pun memberi contoh paling keras bos, yaitu Polandia. Jadi pada tahun 2023 sampai 2024, Polandia sebenarnya juga pernah mencoba untuk mengintegrasikan rudal AMRAAM ke FA-50 GF mereka bos. Dan hasilnya amsyong pula. Rencana integrasi itu di-sliding Mamarika. Dan alasannya cukup kompleks. Katanya mulai dari perlindungan teknologi sensitif, AMRAAM juga butuh akses source code, radar, dan mission komputer. Dan Amerika sangat protektif, bahkan ke sekutu dekatnya. Kemudian tak cuma itu, disebut juga ada faktor bisnis yang jarang diomongin belak-belakan nih bos. Jadi analisa Indomiliter kalau FA-50 yang lebih murah bisa pakai rudal AMRAAM. Lantas pertanyaannya, siapa yang masih mau beli F-16 Viper-nya Amerika? Betul juga ya kan? Dan karena hal ini, dampaknya pun cukup amsyong bos. Upgrade FA-50 Polandia dibatalkan, dan pesawatnya kehilangan peran utama air defense. Dari penjaga langit turun kasta jadi advanced trainer plus light attack. Dan inilah bayangan yang menghantui Malaysia hari ini. Meski KAI berdalih bahwa konfigurasi Malaysia berbeda dengan Polandia, faktanya rudalnya tetap buatan Amerika, radar tetap dari Raytheon Amerika, sertifikasi tetap ada di Pentagon, dan selama izin resmi Amerika belum keluar, maka kemampuan BVR FA-50 Malaysia masih sebatas janji, wacana, dan masih tanda tanya. Jadi ya, kesimpulannya jelas bos, selama ada teknologi sensitif Amerika terpasang dan itu terikat dengan bisnis dan kepentingan Mamarika, maka jangan harap keinginan dan harapan kita bisa lost doll dan langsung tercapai. Jadi pertanyaannya, apakah Malaysia bakal benar-benar dapat FA-50 bertaring rudal AMRAAM atau hanya jet tempur ringan beradar AISA? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.